Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar semua, apa kabarnya nih? Semoga warga belajar semua pada kesempatan ini kabarnya baik, sehat dan berbahagia semua ya. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Di sini saya sebagai tutor mata pelajaran sosiologi di PKBM Manarul Ilmi Kabupaten Inhil. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran sosiologi pada kesempatan ini, yuk kita simak cuplikan beberapa gambar berikut ini. Nah, warga belajar semua, kira-kira ada yang tahu tidak gambar yang baru saja kita saksikan tadi tentang apa? Ya, benar sekali. Gambar pertama adalah Revolusi Perancis, gambar kedua adalah Revolusi Industri, dan gambar ketiga adalah Revolusi Amerika. Nah, kira-kira ketika gambar tadi apa sih hubungannya dengan pembelajaran sosiologi kita pada kesempatan kali ini? Jadi, warga belajar semua bidang ilmu dibentuk berdasarkan konteks sosial, tidak terkecuali dengan ilmu sosiologi. Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika masyarakat. Lahirnya ilmu sosiologi tidak terlepas dari proses perubahan panjang masyarakat Eropa di pertengahan abad. Ketika ilmu sosiologi lahir dan berkembang di Eropa, para pemimpin Indonesia belum pernah mempelajari ilmu sosiologi sebagai pengetahuan. Namun, di antara mereka ada yang telah memasukkan unsur sosiologi ke dalam ajaran. Nah, salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara yang merupakan seorang tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tokoh perintis ilmu sosiologi. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Auguste Comte. Auguste Comte seorang filosof asal Prancis, di mana orang yang pertama pada tahun 1939 menemukan kata sosiologi. Menurutnya, sosiologi itu menggabungkan dua kata, yang mana sosius dari bahasa Romawi yang berarti kawan dan logos dari bahasa Yunani yang berarti berbicara. Jadi, menurut Auguste Comte, sosiologi adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Menurut Auguste Comte, dalam ilmu sosiologi dikenal dengan hukum 3 tingkatan. Yang pertama, tahap teologis, yang kedua, tahap metafisik, dan yang ketiga, tahap positivisme. Sumbangan terbesar Karl Marx dalam ilmu sosiologi yaitu teori mengenai kelas. Menurutnya, perkembangan kerja dalam kaum kapitalisme itu menumbuhkan dua kelas, yaitu kaum Borgius dan kaum proletar. Dalam bukunya The Participle of Sociology, Herbert menguraikan sosiologi itu secara sistematis. Menurutnya, objek pokok kajian dari sosiologi yaitu keluarga, agama, politik, pengendalian sosial, dan juga industri. Sumbangan terbesar Emil Durkheim dalam ilmu sosiologi yaitu tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak
baik baku maupun tidak baku, yang dapat menimbulkan pemaksaan dari luar terhadap individu. Weber mengkaji konsep dasar sosiologi itu pada tindakan sosial. Namun, tidak semua tindakan manusia itu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Yang dapat dikatakan sebagai tindakan sosial adalah apabila tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Etimologi sosiologi ini berasal dari dua kata, yaitu sosios yang berarti teman dan logos adalah ilmu. Nah, secara harfiah sosiologi adalah ilmu tentang berteman dan bermasyarakat. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yaitu fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Kemudian, menurut Vittorin Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Max Weber juga mengatakan sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Selanjutnya, Peter L. Berger mengatakan bahwa sosiologi adalah studi ilmu ilmiah mengenai hubungan antar masyarakat dan individu. Kemudian, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa sosiologi ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial termasuk pada perubahan sosial. Nah, dengan beberapa pendapat dari para perintis ilmu sosiologi dan beberapa tokoh tadi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan karena sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji dan didasarkan pada penelitian ilmiah. Itulah tadi penjelasan dari beberapa tokoh perintis ilmu sosiologi dan juga pengertian dari ilmu sosiologi. Untuk tugas warga belajar semua, silahkan dilihat pada halaman 8 dan kemudian dikerjakan dan silahkan dikumpulkan. Yang pertama, sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa yang harusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu terapan ataupun terpakai. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, yang diperbaiki adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian, yang kelima,
Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang dipergunakan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan khusus. Nah, sebelum kita memasuki materi, yuk kita lihat cuplikan gambar berikut. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Objek kajiannya adalah hubungan antara manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Dengan kata lain, yang menjadi objek kajian sosiologi adalah yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok dengan kelompok. Dan yang keempat, sifat-sifat dari kelompok sosial yang bermacam-macam. Selanjutnya untuk objek sosiologi. Jadi objek sosiologi ini ada dua macam, yaitu objek material dan juga objek formal. Nah, yang dimaksud dengan objek material adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan objek formal yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Nah, objek formal ini menurut sosiologi adalah hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.
Jadi, ruang lingkup sosiologi itu mencakup pengetahuan dasar dan pengajian kemasyarakatan meliputi pertama, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Kemudian yang kelima, masalah-masalah budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk tugas warga belajar semua adalah membaca artikel tentang ruang lingkup sosiologi yang ada pada halaman 12. Nah, kemudian mengerjakan tugas sebanyak 3 pertanyaan pada halaman 13. Selamat mengerjakan.
Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu penanda sosiologi. Nah, setelah mempelajari objek kajian sosiologi tadi, kita akan melanjutkan untuk mempelajari ciri-ciri dari sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta dari hasil observasi terhadap fenomena sosial yang ada di masyarakat, tidak bersifat menduga ataupun bersifat spekulatif. Sebagai ilmu yang pertama itu bersifat empiris. Nah, artinya berdasarkan pada pengamatan dan penalaran. Maksud pengamatan di sini semua yang berhubungan dengan panca indera manusia yang dialami dalam kehidupan sosial. Sedangkan penalaran berarti semua yang berhubungan dengan akal budi manusia yang bersifat rasional. Yang kedua, bersifat teoritis. Artinya, sosiologi sudah memiliki sejumlah teori. Nah, dari teori tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan dua variabel atau lebih, di mana hubungan yang berbentuk sebab akibat atau saling mengakibatkan. Selanjutnya, bersifat kumulatif. Sosiologi dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, diperhalus, diperbaiki, dan semakin lama semakin baik. Dan yang terakhir bersifat non-etik. Maksudnya, sosiologi dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat untuk menanyakan apakah masyarakat dilihat dari segi moral, baik atau tidak. Baik, untuk tugas selanjutnya warga belajar silahkan kerjakan pada halaman 15, di mana warga belajar semua akan membaca sebuah artikel dan kemudian membuat analisis tentang artikel tersebut. Jangan lupa juga warga belajar semua menuliskan rangkuman-rangkuman yang penting yang terdapat di halaman tersebut dan mengerjakan soal pilihan ganda dan soal uraian yang ada di sana. Jadi, untuk warga belajar semua, selamat mengerjakan tugasnya dan tetap semangat. Baik, sebagai penutup pada kesempatan kali ini, saya tidak pernah berhenti untuk mengajak warga belajar semua untuk tidak pernah berhenti untuk belajar. Mengapa demikian? Karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.